Semangat pagi rekan-rekan semua. Saya sangat senang membantu Anda untuk mendesain proteksi aset-aset Anda dari berbagai risiko dengan baik dan benar. Video kali ini saya buat untuk menyadarkan kita mengapa perlu memproteksi aset kita. Dengan harapan kita semua akan mereview apakah sudah melakukan proteksi aset dengan optimal, sehingga kita yakin bahwa dalam periode tertentu aset kita akan bertumbuh. Feel free menghubungi saya via email saudhatobing@gmail.com, WhatsApp atau Telegram di nomor handphone 0812 8383 9231. Kita semua pasti sadar bahwa segala sesuatu yang tidak terproteksi dengan baik pasti akan berisiko tinggi, sehingga setiap saat bisa hilang atau rusak dan merugikan kita secara finansial. Contoh sederhananya dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Pertama kita lihat bagaimana aset yang terproteksi dengan baik. Misalnya kita memiliki aset sebesar 100 miliar, dan dalam setahun kita harus membeli proteksi senilai 1 miliar atau 10% dari nilai aset kita. Kita asumsikan pula, setelah pembelian proteksi atau asuransi, net profit kita adalah 10 miliar, yang selanjutnya kita akumulasikan ke dalam aset di tahun-tahun selanjutnya. Maka dengan asumsi net profit setiap tahun adalah sama, aset kita akan terus bertumbuh walaupun misalnya terjadi accident senilai 50 miliar di tahun kelima. Karena kerugian tersebut akan diserap oleh perusahaan asuransi. Di tahun selanjutnya, sejauh kita meneruskan proteksi, maka ada atau tidak ada klaim, aset kita akan tetap tumbuh. Hingga dengan asumsi ceteris paribus, di tahun ke-10 nilai aset kita telah menjadi 180% dari sebelumnya, atau tumbuh 80%. Harga proteksi atau rate premi asuransi relatif sama dari tahun ke tahun. Sangat kecil kemungkinan terjadi kenaikan. Bahkan pengalaman saya selama 30 tahun di asuransi, rate premi asuransi tidak naik, bahkan turun. Sehingga bisa dipastikan biaya proteksi yang kita keluarkan akan tetap sama. Selanjutnya mari kita sama-sama lihat bagaimana bila aset kita tidak diproteksi. Dengan asumsi kita menghemat premi asuransi sebesar 1 miliar dan akibatnya meningkatkan net profit menjadi 11 miliar setahun, maka apabila terjadi kerugian yang sama yaitu di tahun kelima, aset kita langsung tergerus. Keuntungan tambahan sebesar 1 miliar dari tahun pertama atau total 5 miliar hingga tahun kelima tidak ada manfaatnya, karena nilai aset yang tergerus jauh lebih besar. Dan dengan asumsi tidak terjadi kerugian baru, maka di tahun ke-10 aset kita hanya tumbuh sebesar 38%. Bisa dibayangkan bagaimana bila terjadi kerugian baru, atau bagaimana bila terjadi kerugian bukan hanya 50 miliar, tetapi 100 miliar misalnya. Dengan demikian jelas bahwa menghemat proteksi atau premi asuransi sekitar 1% dari nilai aset adalah sikap yang salah. Selain itu, jadikan biaya proteksi atau premi tersebut sebagai biaya operasional, sehingga kita tidak mempermasalahkan lagi apabila tidak terjadi klaim selama 10 tahun. Kita tidak merasa rugi karena semua sudah diserap ke dalam biaya operasional. Banyak orang yang kurang menyadari pentingnya pengelolaan risiko hingga transfer risiko. Akibatnya, banyak yang mengalami kerugian berlipat-lipat hanya karena menghemat sedikit. Semoga ilustrasi singkat ini dapat membuat kita semakin sadar risiko dan segera mempertimbangkan untuk membeli proteksi asuransi. Masukan, tanggapan atau pertanyaan dapat Anda tinggalkan di kolom komentar di bawah atau kirim secara pribadi via WhatsApp, Telegram, atau email. Feel free menghubungi saya setiap waktu.
Saya dengan senang hati akan mengatur waktu untuk berdiskusi pengelolaan risiko Anda. Mari kita proteksi aset kita sebaik mungkin dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi.